Bu Ledia, ini saya minta tanggapannya Gitu. dari anggota DPR ini. Karena ini udah ada Iya. SKB 4 menteri lagi, artinya kan Mhm. akan dilaksanakan nih. Tadi menarik nih, pemerintah daerah harus jujur. Di SKB itu dituliskan maksimal masih jumlah siswa yang harus ikut itu, yang bisa ikut 50% kan. Mhm. Nah ini pengawasannya gimana tadi nih? Untuk Ya, kalau ke kita lihat daerah-daerah sih terutama. sebenarnya gini Mbak Anggi, jadi SKB-nya itu cuma sekedar payung, tapi nanti implementasinya itu kan tergantung dari daerah ya. Mhm. Dan itu apa namanya, tidak semua daerah punya kapasitas untuk menentukan. Jadi Oke. kritik kami, kok kayaknya lemparin gitu aja sih ke daerah gitu. Artinya daerah juga harus dibekali dong, bagaimana toolsnya gitu, alat-alatnya untuk melakukan. Nah, karenanya itu kemudian yang menjadi bahan apa namanya perdebatan kami pada rapat-rapat di DPR adalah betul memang anak-anak kita merasa tertekan, tapi kita juga harus mempertimbangkan hal lain, yaitu bagaimana kondisi kesehatan dia. Artinya ini kan ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental nih Iya, iya. judulnya. Nah jadi di antara yang kemudian dilakukan adalah semua ketentuan harus dipenuhi, satu. Kedua, tidak boleh dipaksakan harus masuk, sangat tergantung. Ada beberapa daerah yang kami apresiasi karena hitungannya jadinya per kecamatan. Jadi dia sudah tidak lagi keseluruhan tapi dia kecamatan, hanya anak-anak tertentu yang di sekitar situ aja yang boleh masuk. Jadi ketika di salah satu kota besar di Jawa Barat, hari Senin lalu tanggal 7 sudah mulai percobaan pilotingnya, mereka masuk. Ada sekolah yang bilang begini, kami sebenarnya takut Bu, karena nanti kalau salah langkah, terus kemudian ada yang positif, kami pasti kena. Pasti nanti habis oleh orang tua, oleh masyarakat dan segala macam. Jadi akhirnya mereka mencoba dengan yang jalan kaki. Yang jalan kaki betul-betul di lingkungan itu. Oh, yang radiusnya terdekat dari Radius sekolah terdekat. ya. Oke. Kalau anak SD mungkin, tapi kalau udah SMA udah berat. Nah gitu ya. Jadi itu satu. Kedua, yang diantarnya sama orang tuanya, antar jemput. Nggak boleh sama ojek, nggak boleh sama saudara gitu ya, karena tidak jelas. Tapi kan nggak semua orang tua bisa lakukan antar jemput Itu. untuk anak. Jadi kalau orang tuanya nggak bisa antar jemput, ada sekolah yang tidak mengizinkan. Jadi bukan orang tuanya aja, tapi sekolah juga tidak mengizinkan. Nah ini sebetulnya akhirnya kembali ke kebijakan di masing-masing daerah, kebijakan sekolah, dan juga komunikasi ya dengan orang tua. Karena kita nggak bisa melepaskan begitu saja, ada hal yang harus disiapkan oleh sekolah. Ketika kemudian pembelajarannya pada saat yang bersamaan tatap muka, daring dan luring, itu kan memerlukan biaya tinggi juga ya. Artinya dia harus ada alat-alatnya. Ada beberapa sekolah yang akhirnya kemudian gini, karena jumlahnya besar, paralelnya tuh satu kelas tuh ada 4 sampai 5. Ditanya orang tua siapa yang tidak mengizinkan, ternyata sudah sekitar 45 misalnya. 45 ini jadiin satu kelas. Kelas khusus untuk daring. Sisanya luring, tapi juga di shift gitu. Nah, jadi memang ya kita juga mengapresiasi kepala daerah ya, karena pemerintah daerah, karena mereka harus memikirkan cara yang paling pas untuk daerahnya. Ada yang kalau anak kelas 1 SD hari Senin saja sekolahnya. Ada yang 3 shift. Dan itu setiap daerah pasti berbeda Pasti ya. berbeda. Nah, itu pertanyaan lagi nih, setiap daerah berbeda, lalu pengawasannya seperti apa? Temuan-temuan bahwa seperti tadi, sekolahnya bagus bikin modul sendiri. Nah untuk yang lain itu apakah memang dari Diknasnya menyiapkan juga atau tidak sama sekali? Jadi sebenarnya gini, kita kalau mau mendorong ya, artinya dorongannya itu harusnya bisa inline. Kenapa? Karena kan Mas Menteri itu ngomongin soal kampus merdeka. Kita udah bilang, kalau kampus merdeka itu katakanlah modul-modul yang di TVRI itu bisa diperkaya oleh mahasiswa-mahasiswa katakanlah jurusan desain komunikasi visual, anggap aja itu sebagai pemenuhan proyek mereka, kemudian SKS-nya, magangnya dan lain sebagainya. Kan yang bikin program kementerian juga gitu kan, mestinya dijadiin satu sekaligus gitu kan, diimplementasi langsung. Terus sekarang kita mau bicara soal modul-modul lain misalnya, mau bikin bareng-bareng. Tadi kan karena inisiatif, tapi kalau yang kita lihat sebenarnya kan ada guru-guru mata pelajaran, guru-guru MGMP ya, bisa sama-sama itu sebetulnya bikin. Dan harusnya bisa dibantu di-share bersama-sama. Jadi nggak harus bikin modul sendiri, ngerjain sendiri, meriksa sendiri. Nah, ditambah dengan sinergi di internal sekolah. Di internal sekolah itu diperlukan tadi yang contoh tadi ya, kita gunakan bersama-sama. Karena setiap anak dapat tugas sendiri-sendiri loh. Bingung loh Mbak, maksudnya ini banyak banget gitu. Yang ini belum dikumpulkan paling tidak jam Orang tuanya segini. juga ikut bingung pastinya. Oh ya pakai deadline lagi, deadline hari ini jam segini gitu kan. Malah jadi nggak benar kalau orang tua yang udah neneknya ikut lah, mbahnya ikut lah segala macam. Malah jadi nggak benar kan kalau udah kayak gitu. Jadi ini
Kita juga orang tua kan juga tidak punya keterampilan pedagogis kan, yang Iya, untuk iya. mendampingi juga perlu bekal. Kemudian kita juga harus melihat bahwa siap mental nggak nih, kata saya siap mental atau nggak, karena gini, sekolah cuma seminggu 2 kali, Mhm. terus begitu ada kasus, pasti dia harus tutup, Mhm. berarti harus dilakukan. Jadi anak, untuk membentuk disiplin anak tuh agak susah ya, tiba-tiba langsung berubah. Dia harus siap, dia harus punya fleksibilitas yang cukup tinggi. Baru masuk sehari udah nggak jadi, baru Iya, ini iya, ya. iya. Jadi itu bagian-bagian yang juga harus kita cermati. Nah, ditambah sekolah kan harus menyediakan sarana prasarana. Oke. Nah, menurut Mas Menteri kan boleh diambil dari BOS, dana BOS. Tetapi ketika kita bicara soal dana BOS, kita juga harus lihat pembagiannya, proporsionalnya, karena kan di situ ada unsur-unsur operasional sekolah yang lain, Oke. termasuk honor guru. Iya, Nah, iya. jadi serba Nah. salah nih, tarik-menarik gitu. Nah, ini bicara honor guru juga ada yang menarik nih, ada kasus guru yang sakit kondisinya terpaksa memaksakan diri masuk takut honornya kepotong. Nah, ini Iya. juga jadi concern juga nanti ya. Iya, fatal juga itu. Nah, ini gimana nih? Ibu Ledia deh, saya ke Ibu Ledia dulu nih. Tadi dikatakan ini nggak jujur kalau PJJ itu bisa aja orang tuanya yang ngerjain. Tadi Ibu Arti kasusnya, Ibu Arti bekerja nggak bisa mendampingi anaknya. Untungnya Oke. anaknya mampu dan jujur mengerjakan sendiri. Tapi kadang-kadang juga jadi tanda tanya yang lain itu kemarin-kemarin kok nilainya jelek sekarang jadi bagus gitu loh. Nah, ini gimana? Iya, ini jadi PR besar sih, sebenarnya ada hikmahnya kata saya ya. Kalau ada hikmahnya pandemi ini, selama ini kan kita semua ngelempar pendidikan tuh ke sekolah. Ya. Brek ya. Padahal sesungguhnya tanggung jawab orang tua. Jadi meskipun nggak ada pandemi, harusnya orang tua tetap kontrol kan. Nah, jadi dengan kondisi ini akhirnya semua terpaksa harus menghandle urusan anak, apalagi di awal-awal ya. Sekarang kan kita melakukan banyak variasi. Nah, karenanya meskipun juga kemudian akan ada PTM terbatas, nggak boleh lupa juga orang tua bahwa itu juga menambah PR orang tua, karena harus antar jemput kan, memastikan bahwa anak tuh selamat. Ya, artinya Nah, nggak dengan orang lain. Untuk kasus Bu Arti Nah, misalnya dia makanya itu bekerja, tadi. gimana? Nggak punya waktu Artinya untuk nggak bisa lepas merdeka sama seperti ketika belum ada pandemi, nggak bisa. Tetap paradigmanya tetap harus diubah semuanya. Meskipun dia masuk sekolah tatap muka terbatas, sekolahnya tuh tidak setiap hari. Berarti ada fase-fase di mana di rumah tetap harus didampingi oleh orang tua. Oke. Lantas karenanya kemudian modulnya juga harus dibuat sedemikian rupa. Jadi sebenarnya ada PR besar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu untuk segera memperbanyak modul-modul dan meningkatkan kapasitas guru. Karena pedagoginya konvensional dengan daring itu beda. Kemudian ada lagi sekarang mix model kan, Ya. dengan hibrid gitu kalau Ya, tadi ya, dokter ya. sampaikan. Blended segala macam ya. Itu perlu PR lagi, perlu keterampilan baru lagi. Jadi Oke. sepanjang kita belum memberikan secara masif ya, harus sangat masif itu kan, pada guru-guru juga membekali supaya nggak jadi salah. Kalau gurunya stres, ke anak-anaknya juga implikasinya jadi nggak bagus nah. gitu. Nah, jadi ini juga jadi PR. Jadi udah modul, keterampilan dan perlengkapan Oke. itu semua.